Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru tahu kan jika di top 10 ini divisi kelas welter terjadi hiruk pikuk antara pesaing yang saling menantang untuk bertarung. Dan bagaimana keseruannya? Ini dia. Namun sebelumnya terima kasih kepada kalian yang masih setia di channel ini dan teristimewa kepada yang baru saja subscribe untuk channel ini. Hamzat Chimae yang terkenal tidak pernah sungkan dengan ocehannya. Mungkin merasa jenuh menunggu pertarungan yang sedikit agak lama. Kali ini semangat The Boss tampak semakin beringas, tidak tanggung-tanggung. Siapapun dari ketiga petarung yang dipanggilnya ini, Hamzat bertekad akan menghabisi mereka. Bintang yang sedang naik daun dari divisi kelas welter itu baru-baru ini membuat postingan yang tampak kesetanan dengan menggambarkan kepala tengkorak untuk masing-masing orang yang ditantangnya. Dan bisa saja meme ini menggambarkan akhir dari karir mereka ada di tangan Hamzat. Siapakah ketiga petarung yang dimaksud Hamzat? Ternyata bukan petarung kaleng-kaleng, melainkan seniornya yang jauh di atas masa profesionalnya, yaitu Conor McGregor, Nate Diaz, dan Jorge Masvidal. Khusus Nate Diaz, ada baiknya tidak masuk ke dalam kategori pembahasan lagi, karena penggemar UFC sudah dipastikan masih menyimpan ingatan mereka bagaimana bolak-baliknya antara Hamzat dan petarung Stockton itu untuk beradu skill di segi delapan, namun tak kunjung juga berhasil. Meskipun ketiga orang yang ditantang Hamzat ini bisa terbilang sesepuh UFC, namun Hamzat masih terngiang apa yang telah pernah mereka ucapkan di saat The Boss masih berada di level bawah. Namun Dana White dalam rencana terakhirnya pernah mengatakan jika potensi Conor McGregor sangat diharapkannya akan melawan Nate Diaz, sementara Jorge Masvidal masih belum memiliki target untuk lawan berikutnya. Sangat dimungkinkan jika Dana White memang merencanakan pertarungan Hamzat langsung menuju ke perebutan gelar, di mana banyak pendapat memperhitungkan bahwa The Boss akan bertaruh skill melawan Kamaru Usman setelah petarung pound for pound itu mengalahkan Leon Edwards. Mendapat potensi ini, Gilbert Burns, andalan Brazil yang sebulan lalu baru dikalahkan Hamzat, buru-buru memberikan komentarnya bahwa Chimae tidak akan mampu menghadapi Kamaru Usman. Dalam wawancaranya dengan MMA Fighting, Burns mengatakan, "Saya pikir IQ pertarungan Kamaru dengan gulat dan pukulannya itu lebih baik dari Hamzat. Dengan pengaturan waktu, gerakan, dan mencampur adukkan tipuan, sudut, Kamaru masih setingkat di atasnya. Saya pikir Hamzat akan sulit, meski Usman belum pernah melihatnya. Saya memasukkan satu takedown, dan dia menjatuhkan saya satu kali, tetapi tidak ada hal yang serius. Bagaimanapun juga, IQ Kamaru Usman sangatlah berbeda," jelas Burns menganalisa perbedaan di antara Hamzat dan Usman. Burns yang kini masih belum memiliki calon pasangan untuk berdansa di oktagon, belum lama ini menggebrak pesaing urutan ke-9 divisi welter yang juga tidak terkalahkan, Sean Brady, bermula dari tantangan petarung Amerika itu yang menantang siapapun di top 10 kelas welter. Selama wawancara dengan MMA Underground, Gilbert Burns ditanya tentang keluhan Brady, dan Durin Ho bahkan menyarankan bahwa dia bisa saja tergoda untuk menghadapi Brady jika dia menjadi penerima panggilan itu. "Aku akan mengatakan hal yang sama seperti dia. Aku juga belum pernah mendengar namaku keluar dari mulut siapapun di divisi ini. Tidak ada yang memanggilku, panggil saja aku dan kita akan lihat. Mungkin aku akan kesal jika Anda menyebut namaku, dan aku mungkin akan memberi Anda kesempatan. Tapi saat ini saya ingin Masvidal dan Colby Covington. Tapi selamat datang saudaraku, tidak ada yang memanggil aku," katanya mengarahkan kepada Sean Brady. Meski pandangan Durin Ho tertuju kepada Masvidal atau Covington,
Namun Burns bisa saja mengalihkan pandangannya itu buat Brady jika potensi untuk kedua orang yang dimaksudnya tadi tidak mendapatkan lampu hijau. Sebaliknya, Sean Brady juga mungkin tidak berniat melepaskan cuitannya di Twitter untuk menantang Gilbert Burns, meskipun dalam tulisannya menembak kepada petarung yang berada di 10 besar. Sean Brady tampaknya mengincar pertarungan dengan peringkat pesaing urutan kelima teratas di kelas welter, Belal Muhammad. Penduduk asli Philadelphia ini mengklaim bahwa UFC ingin menyatukan pertarungan antara keduanya dan terserah kepada Belal apakah bersedia menjadi teman dansanya di segi 8 atau tidak. Sean Brady hanya sebatas mengharapkan itu terjadi disebabkan Remember the Name telah menyerukan pertarungannya melawan petarung berperingkat yang lebih tinggi antara Khamzat Chimaev atau Covington. Namun meski demikian tanpa ragu dan bimbang, Sean Brady menguraikan hasratnya ini melalui cuitannya dengan menuliskan, "Belal Muhammad, aku tahu UFC memanggil. Angkat dan setuju untuk bertarung. Tidak ada tempat untuk lari sekarang. Aku datang untukmu," cuitnya. Sean Brady adalah salah satu prospek paling menjanjikan di divisi 170 pound dengan mencatat rekor undefeated 15-0 tanpa cacat dan datang dari kemenangan keputusan mutlak atas Michael Chiesa tahun lalu. Sementara itu, Belal Muhammad membuat pernyataan dengan kemenangan gemilangnya atas Vincent Luque awal tahun ini, dan Belal juga belum merasakan kekalahan dalam 8 pertandingan terakhirnya, yang memungkinkan 1 atau 2 kemenangan lagi. Surat undangan untuk tembakan gelar akan datang menghampirinya. Dalam 2 pertarungan terakhirnya melawan Stephen Thompson dan Vincent Luque, Belal Muhammad menggunakan gulatnya untuk mendapatkan kemenangan dengan keputusan. Namun Belal dikhawatirkan akan kesulitan jika menggunakan game plan yang sama ketika berhadapan dengan Sean Brady, petarung yang baru saja dinobatkan sebagai salah satu grappler terbaik di divisi 170 pound. Namun dengan segala kerendahan diri, petarung kelahiran Palestina itu masih harus melihat terlebih dahulu apakah dia akan menerima Sean Brady untuk berdansa di oktagon atau malah menolaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.